Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang epistemologi dakwah. Kelompok kami yang beranggotakan pertama Ivinda Caiviyah, yang kedua Betty Uswatun Hasanah, dan yang ketiga Muhammad Wildan Nur Mahmudi. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian ilmu dakwah. Dakwah sendiri berasal dari kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yada'u, dawatan, yang berarti mengajak, memanggil, dan menyeru. Dalam ilmu dakwah, perlunya pengujian dan membuktikan apakah dakwah dikaitkan ilmu. Maka perlunya pendekatan sumber dan cara mengetahui epistemologi keilmuan dakwah. Yang kedua, apa itu epistemologi dakwah? Menurut para pakar, yang pertama, Dr. Jalaluddin Rahmat, ilmu dakwah adalah ilmu yang mempelajari proses penerimaan, pengelolaan, penyampaian ajaran Islam untuk mengubah perilaku individu. Yang kedua, menurut Amrullah Ahmad, bahwa ilmu dakwah merupakan kumpulan pengetahuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang dikembangkan umat Islam dalam susunan yang sistematis dan terorganisir. Maka epistemologi dakwah adalah usaha manusia menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, dan validasi pengetahuan dengan dakwah sebagai subjek bahasan. Sumber pengetahuan dakwah. Pengetahuan dakwah yaitu hasil tahu umat muslim dari sumber-sumber yang ada. Macam sumber pengetahuan dakwah yaitu sumber normatif, yaitu sumber yang disampaikan melalui wahyu Al-Quran atau hadis. Sumber empiris, yaitu pengetahuan dakwah yang digali dari kenyataan lapangan dalam masyarakat atau dikenal dengan fenomena dakwah atau disebut dengan sumber empiris. Lalu yang ketiga, sumber teoritis, yaitu hasil karya, hasil dari kerangka pikir dan dibangun oleh para pakar dakwah. Lalu metode pendekatan terhadap sumber. Metode pendekatan di dalam ilmu dakwah diantaranya yang pertama yaitu pendekatan normatif. Intinya berusaha menemukan prinsip dakwah dari sumber normatif, Al-Quran atau hadis, dan sirah Nabi atau misi sejarah Rasulullah. Yang kedua, pendekatan empiris, yaitu berusaha mengkaji kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, pendekatan filosofis, yaitu mengkaji hasil pemikiran ulama-ulama, para pemikir dakwah melalui hasil dari sebuah karyanya. Konstruksi epistemologi dakwah. Pada persoalan ilmu dakwah, untuk menemukan bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan ilmu dakwah itu ada 3. Yang pertama, melalui cara pengetahuan bayani atau lazim secara etimologis, mempunyai pengertian, penjelasan, pertanyaan, ketetapan. Yang kedua, melalui cara pengetahuan irfani secara eksistensial, berpangkal pada zauq, halab, atau intuisi. Yang ketiga, melalui cara pengetahuan burhani, argumentasi yang jelas.